yang di surga, dimuliakanlah namamu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabat, selamat malam buat kita semua, sahabat Galilea. Malam hari ini kembali lagi kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mengakhiri setiap aktivitas kita di hari ini, mari saya mengajak kita mau bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Mari tutup mata jasmanimu, kita mau tinggikan Dia. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami masih ada, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sebelum kami beristirahat dengan tubuh kami yang lemah, kami mau sedikit Tuhan memberikan yang terbaik dari setiap hati kami, yaitu lewat penyembahan kami. Dan renungan firman Tuhan yang menegur kami, menguatkan kami Tuhan sebentar. Jesus, kami percaya janji-Mu buat hidup kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, sama-sama dengan iman. Sekalipun aku lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Oh, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sekali lagi dengan iman, aku percaya. Oh, aku percaya. Amin. Berkat-Mu
atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, Aku percaya. haleluya, Kami percaya Yesus. haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Yesus namanya. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Yesus namanya, Yesus namanya. Oh, haleluya. Tiada yang sepertimu Tuhan, hanya Kau yang layak. Terima pujian kami. Kami bangga memiliki Tuhan sepertimu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Biar hari demi hari Tuhan, kami terus makin cinta kepadamu Tuhan. Dunia ini mungkin semakin jahat, tapi ajar kami Tuhan umat-Mu, sahabat Galilea, untuk terus mencintai Engkau Tuhan. Thank you Lord. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom Bapak Ibu, kembali bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program Syafaat bagi Sahabat. Malam hari ini kita akan melihat bagian Alkitab, namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menyertai, memberkati setiap pekerjaan kami di sepanjang hari ini, dan kami boleh ada lagi di malam ini. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, kami datang dengan penuh sukacita kepadamu. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah kami alami, apakah itu keberhasilan maupun juga keberhasilan yang tertunda. Kami tetap mengucap syukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu.
Engkau mengurapi kami dan membuka hati pikiran kami. Hamba doa untuk setiap mereka yang bersama kami dalam ibadah syafaat bagi sahabat, doa dan syukur malam ini. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan terjadi. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Mazmur 27, kita lihat Mazmur 27 pada ayat 1, 2, dan 3 saja. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, menarik Mazmur 27 di mana Raja Daud mencatat saat-saat di mana ia terpojok. Musuh mengepung dari segala penjuru. Tetapi puji Tuhan, saudara, meski lawan dan musuh mengepung, menyerang, memerangi dia, Raja Daud tetap andalkan Tuhan. Haleluya, ini yang luar biasa. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Raja Daud tetap percaya meski musuh dan lawan mengepungnya. Saudara, adakah lawan musuh mengepung engkau hari-hari ini? Mungkin lawanmu bukan darah dan daging ya. Alkitab mengatakan musuh kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh di udara. Atau mungkin dalam bentuk masalah. Nah saudara, masalah atau berbagai kesulitan lain mungkin tengah mengepung saudara saat ini. Namun dengar baik saudara, selama masih ada iman, ya, dengar baik saudara, selama masih ada iman di dalam Tuhan Yesus, selalu masih ada jalan keluar. Amin. Tuhan akan meluputkan saudara dan saya asalkan, dengar baik, kita tetap percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya serta memiliki hati yang melekat kepadanya. Nah saudaraku yang kekasih, jemaat Galilea Community of Christ dan seluruh subscriber Galilea Network, di tengah himpitan dan kepungan musuh yang mungkin bermufakat untuk mencabut nyawa, saudara lihat, sedikit pun Daud tidak gentar. Nah, dalam Mazmur 31, ya, dalam Mazmur 31 di ayatnya yang ke-15, Daud berkata begini saudara, di ayat 15, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata engkaulah Allahku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata engkaulah Allahku. Dia tetap menjadikan Allah yang dia percaya itu apapun situasi yang dihadapi. Amin. Amin. Saudara, jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam segala situasi. Situasi apapun yang mungkin sedang mengepung engkau, bermufakat untuk mungkin mencabut nyawamu.
tetap jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, lihat bahwa Raja Daud tidak pernah gentar. Bagaimana dengan saudara? Masihkah ada iman? Masihkah tetap percaya kepadanya? Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak layu daunnya, ya kan? Yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Yang penting bagi saudara dan saya adalah bersandar sepenuhnya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia. Amin saudara. Kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jangan pernah takut terhadap musuh-musuh yang bermufakat untuk mencabut nyawamu. Ya, jangan pernah engkau berpaling dari Tuhan. Ya, tapi kita terus datang kepada Tuhan. Ya, seperti Raja Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dia menjadikan Tuhan sebagai keselamatan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai terang dan keselamatan, kepada siapa kita harus takut? Amin. Dikatakan ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Saudara, dikatakan sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi tetap percaya sekalipun situasi buruk. Amin. Kadang-kadang kita percaya pada situasi yang baik dan kita bertahan untuk tinggal di zona nyaman gitu ya saudara ya. Nah saudara, hari-hari ini kita harus menjadikan Tuhan sebagai terang dan keselamatan kita. Karena dalam lindungan Tuhan kita akan aman. Aman bukan berarti gak ada masalah ya. Aman bukan berarti gak ada kesulitan. Aman bukan berarti gak ada tantangan ya. Aman artinya ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah. Tapi ada Tuhan. Ada pertolongan dari Tuhan. Sehingga kita tidak takut. Kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Jadi katakan, aku tetap percaya. Ya kan? Kita tetap percaya dalam situasi apapun. Karena kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Dia. Dia yang datang menjadi manusia, kemudian yang merasakan apa yang kita alami, saudara ya. Dan Dia menjadikan kita sebagai sahabatnya. Dan maka itu saudara tidak perlu takut, tidak usah khawatir tentang apapun juga. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Kita mau berdoa dan saudara boleh berdoa juga untuk kami ya. Kita saling mendoakan saudara ya. Kami mendoakan saudara, saudara juga berdoa untuk kami ya. Doakan supaya channel Galilea ini tetap menjadi berkat ya. Kita masih membutuhkan banyak peralatan ya. Kita masih membutuhkan banyak perangkat-perangkat IT untuk kemajuan channel ini ya, supaya kualitas gambar, kualitas suara itu tetap bagus, supaya saudara bisa juga mengikuti dengan baik ya saudara ya. Doakan supaya Yayasan Pelayanan Galilea ini tetap eksis dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan.
Haleluya, saudara. Rendahkan hatimu kepada Tuhan, ya saudara. Katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kita. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami tidak pernah meragukan kesanggupan-Mu untuk menyediakan segala kebutuhan kami. Kami juga tidak pernah meragukan kesanggupan-Mu untuk menolong dan memberkati, menyediakan segala kebutuhan kami. Kami selalu mengimani bahwa Engkau akan menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Bahwa segala yang baik yang Engkau janjikan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Demikian pun kami akan meraih semua janji-janji yang baik itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Malam ini kami boleh berbangga. Kami memiliki Engkau yang begitu mengasihi kami. Terima kasih. Seperti Raja Daud, di saat-saat di mana ia terpojok, di mana musuh mengepung dari segala penjuru, tetapi dia tidak pernah takut. Dia tetap menjadikan Engkau sebagai Allahnya dan menjadikan Engkau sebagai keselamatannya. Kami bawa hidup kami Tuhan. Lihatlah setiap kami, mereka yang datang dalam ibadah bersama kami di syafaat bagi sahabat malam ini. Apapun situasi yang mereka hadapi, Tuhan Engkau hadir. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau berkati yang kekurangan, dan Engkau memberikan kelimpahan sukacita, damai sejahtera yang berhari ulang tahun. Tuhan berikan sukacita, Tuhan bertanggung jawab atas hari, minggu, bulan, tahun-tahun yang ada di hadapan mereka. Berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman. Kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Sekalipun tentara berkemah mengepung kami, tidak takut kami. Sekalipun timbul peperangan melawan kami, dalam hal itu pun kami tetap percaya. Maka kesulitan dan mungkin keterpurukan ekonomi yang mungkin kami alami, kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, Jemaat Galilea Community of Christ, sahabat Galilea yang begitu setia mengikuti program syafaat bagi sahabat. Syukur dan doa pada malam hari ini. Kami doa untuk bangsa kami, pemulihan ekonomi, juga pemulihan pandemi COVID-19 yang kami
bersyukur mulai menurun, mulai landai. Tuhan, kiranya segera berakhir masa pandemi dan anak-anak Tuhan, bahkan semua anak bangsa bisa bergembira dan dapat hidup secara normal kembali. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di dunia misi, yang memberitakan firman di pelosok-pelosok desa. Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, lindungi mereka semua. Kami juga berdoa bagi mereka yang menolak Engkau, yang menghujat iman Kristen, yang menghujat tentang kekristenan dan Kristus Yesus. Kami lepaskan berkat bagi mereka. Biarlah bangsa ini menuju sebuah bangsa yang penuh dengan sejahtera, menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati malam ini dalam istirahat tidur. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, berikan tidur yang baik, tidak diganggu setan. Kami bangun besok dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program ziarah ke Holy Land yang akan direncanakan pada tanggal 17 Oktober hingga 27, jadi ada 11 hari perjalanan yang sangat memberkati Bapak Ibu. Nah saudara, tema yang selalu saya sampaikan untuk berziarah ke sana adalah menggali akar kekristenan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 122, Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, perjalanan kita diawali dari Jakarta. Nah saudara, tentu kita mulai dengan Mesir ya. Di Mesir saudara ada banyak tempat yang cukup menarik untuk kita datangi. Selanjutnya kita akan meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju Israel. Kita akan melewati padang gurun Sin atau padang gurun Sinai, di mana setelah menyeberangi Laut Tebrau, pada waktu itu Musa dengan tongkatnya membelah air laut dan bangsa Israel berjalan di tengahnya. Nah tentu kita akan bermalam di Sharm el-Sheikh dan menikmati keindahan pantai sekaligus menjelajahi padang gurun, padang pasir yang mungkin menjadi hal yang langka di Indonesia saudara ya. Dan selanjutnya kita akan ke perbatasan dan memasuki Israel. Nah ketika kita memasuki perbatasan, dan perbatasan itu namanya Taba, perbatasan Mesir Israel. Kita akan melewati Eliat atau Laut Merah, daerah yang akan kita lewati ketika masuk Israel melalui perbatasan Taba, Mesir Israel. Nah selanjutnya saudara, kita akan menuju Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Kita juga akan melihat gereja kelahiran Yesus, lebih dikenal dengan nama Nativity Church, salah satu gereja terbesar di Bethlehem yang adalah wilayah Palestina saudara. Kita juga akan ke Nazaret. Nazaret, kota di mana Allah melalui malaikat Gabriel membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya kita akan mengunjungi wilayah Yerusalem. Nah, Yerusalem, saudara, adalah kota terbesar dan utama di Israel dan menjadi ibu kota Israel. Kota yang berdiri di tengah-tengah lembah Yudea
bergelar sebagai ratu dari kota-kota dunia selama 30 abad. Terletak di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, menjadi tempat yang dipilih Tuhan sebagai benteng monoteisme. Bagi umat Kristen, disinilah Tuhan Yesus datang dieluk-elukan, tetapi kemudian disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Ada ruang perjamuan kudus terakhir juga akan kita kunjungi. Terletak di Bukit Zion, adalah tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, terkenal dengan nama Last Supper Room. Kalau sudah baca di Markus pasal 14. Di ruang ini juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya 2 kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dan kemudian menurunkan Roh Kudus. Tentu kita akan datang ke tempat yang sangat kudus bagi bangsa Yahudi, yaitu tembok ratapan. Kita juga akan pergi ke kapel kenaikan terletak di atas Bukit Zaitun. Di dalam kapel terdapat pijakan dengan cetakan kaki yang diyakini adalah pijakan kaki Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Kemudian kita juga akan pergi ke Bukit Zaitun. Terletak di kawasan timur kota Yerusalem, melewati lembah Kidron dengan ketinggian puncak 300 kaki di atas Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Disinilah Kristus terangkat ke surga, menangisi kehancuran kota Yerusalem dan mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Mari kita datang ke Yerusalem untuk melihat kota suci yang luar biasa, kota sangat bersejarah, kota yang disucikan oleh 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Dan kiranya saudara bisa bersama saya pada 17 sampai 27 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Elahem Besem Hamasyah. Bapak Ibu, saya bersama Mr. Jamal, guide lokal selama kami berada di Israel. Mr. Jamal adalah seorang Arab Muslim. Dia tinggal di Yerusalem, dia punya kartu tanda penduduk Israel, tetapi dia memiliki paspor Yordania. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan tersuci umat Yahudi, di tembok ratapan. Lihat di sana, dan ada yang mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang berkerinduan datang ke tempat ini, daftarkan dirimu bersama saya, bersama Marian Tour and Travel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapa